Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai narasumber kami dengan judul makalah pandangan antar umat beragama tentang intoleransi agama di kalangan anak muda. Nah, kali ini kami dengan narasumber kami yaitu dengan lokasi di Perumahan Az-Zahra, Jalan Mbah Soleh, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, akan melaksanakan wawancara dengan 4 narasumber kami yaitu dari berbagai lintas agama sesuai dengan judul makalah kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fiskarani Yuwana Argentina, NBI 141240001, dan teman saya Muhammad Awaludin Putra, NBI 14124000002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan prosesi wawancara dengan narasumber kami yang pertama. Nah, saat ini saya sedang berada di kediaman Ibu. Bisa diperkenalkan dengan Ibu siapa? Ya, saya Ibu Nita. Ini di rumah saya. Baik, Bu, mohon izin minta waktunya sebentar ya buat tugas kuliah saya. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara. Di sini saya sudah siapkan ada sedikit pertanyaan ya, Bu. 5 pertanyaan aja. Ya. Jadi nanti Ibu menjawab sesuai pendapat Ibu aja gimana. Nah, baik, langsung saja ya, Bu. Pertanyaan yang pertama. Menurut pandangan Ibu, apa yang dimaksud intoleransi agama? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, itu mungkin dalam pandangan Islam itu intoleransi agama kan terbentuknya sikap negatif ya terhadap agama lain. Padahal kan di dalam Islam menjelaskan kalau toleransi antar umat agama itu nilai yang sangat dijunjung tinggi. Bahkan Al-Quran dan hadis pun menjelaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain dan tidak memandang rendah atau membenci agama lain yang bukan sepaham. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana Ibu melihat dampak dari intoleransi agama pada anak muda biasanya itu? Ya, kalau menurut saya sendiri itu dampaknya merusak akhlak ya, karena itu jauh dari ajaran agama dan terutama kepada hambatan dalam berkembang. Anak muda mungkin kesulitan untuk membangun empati, toleransi, dan kemampuan berpikir kritis. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Baik, untuk lanjut pertanyaan yang ketiga, apa sih pendorong utama anak muda itu bisa terjerumus pada tindakan intoleransi agama? Ya, kalau itu mungkin pengaruh dari lingkungan ya, kayak keluarga, teman sebayanya, dan juga media sosial atau komunitas yang mungkin menjadi sumber pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap intoleran tersebut. Terus juga karena kurangnya pendidikan agama, kan pendidikan agama itu sangat penting ya bagi anak muda untuk menekankan nilai-nilai toleransi sehingga dapat terhindar dari tindakan intoleran. Baik, lanjut pertanyaan yang keempat. Upaya apa sih yang perlu dilakukan supaya anak muda itu tidak terpengaruh tindakan intoleransi agama? Mungkin dengan menekankan pendidikan agama ya, supaya anak muda tuh lebih ngerti bahaya dari tindakan intoleransi yang mana itu tidak baik sebenarnya untuk mereka. Baik, nah sudah masuk pertanyaan terakhir nih, Bu. Menurut pandangan Ibu, gimana sih, apakah anak muda itu dapat terhindar dari tindakan atau sikap intoleransi dalam agama? Kalau menurut saya sendiri, anak muda itu dapat terhindar dari perilaku tersebut karena dukungan dari lingkungan, misalnya kayak lingkungan keluarga, pertemanan, maupun lingkungan masyarakat. Hal terpenting untuk menghindari intoleran tersebut
itu anak dibekali dengan sifat kebangsaan yang tinggi ya, karena Indonesia kan merupakan mempunyai agama yang beragam gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas sedikit waktunya. Di sini kami sudah bersama narasumber kami yang kedua. Bisa perkenalkan dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Heri. Jadi Bapak Heri, di sini minta waktunya ya buat Sesi wawancara. cara. Tidak banyak-banyak Pak, mungkin 5 pertanyaan saja. Oke, langsung saja pertanyaan pertama ya Pak. Menurut pandangan Bapak, apa sih yang dimaksud intoleransi agama? Menurut saya, agama yaitu sikap yang tidak mau menerima perbedaan keyakinan agama orang lain, biasanya tindakan dari yaitu ucapan yang menunjukkan ketidaksukaan atau melakukan terhadap pemeluk agama lain. Jadi lanjut yang pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana menurut Bapak melihat dampak dari intoleransi agama itu pada anak muda? Dampaknya anak muda akan jauh dari ajaran agama. Mereka tidak punya rasa rendahnya etika dan moral, mereka kurangnya rasa empati terhadap pemeluk agama lain. Terus untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak, apa sih pendorong utama anak muda bisa terjerumus pada tindakan intoleransi agama? Anak muda bisa terjerumus ke tindak karena menggunakan sosial media Ya, yang tidak terkontrol dengan melihat konten-konten yang berbau unsur kurangnya pemahaman agama, di mana nilai-nilai yang terkadang dalam agama telah mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Lanjut pertanyaan yang keempat, upaya apa yang perlu dilakukan Pak supaya anak muda itu tidak terpengaruh dengan intoleransi agama? Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kepada anak muda dengan mengajarkan kepada mereka pentingnya saling menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, menanamkan penguatan terhadap cinta tanah air, dan mengajak anak muda untuk bisa memahami nilai-nilai dari sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. untuk yang terakhir nih Pak, menurut pandangan Bapak, apakah anak muda itu dapat bisa terhindar dari tindakan atau sikap intoleransi dalam agama? Tentu saja bisa. Anak muda sangat mungkin untuk terhindar dari tindakan atau sikap dalam agama, yaitu dengan upaya yang tepat dan lingkungan yang mendukung anak muda dapat tumbuh menjadi individu yang dan bisa menghargai perbedaan. Oke, terima kasih Bapak atas waktu luangnya. Itu tadi wawancara kami dengan narasumber kami yang kedua, yaitu dengan Bapak Heri. Kami terima kasih Pak. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber kami. Boleh diperkenalkan dulu, Bapak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dharma Putra. Pak. Dengan Dharma Putra. Baik Bapak, di sini kami akan menanyakan 5 pertanyaan untuk sesi wawancara ini. Tidak banyak-banyak. Untuk langsung saja ya, untuk pertanyaan yang pertama ya. Siapa? Menurut pandangan Bapak, apa yang dimaksud intoleransi agama? Menurut pandangan saya, intoleransi agama yaitu tindakan yang tidak menghargai atau menghormati perbedaan atau keyakinan orang lain. Ini sangat bertentangan dalam agama saya, di mana sangat menjunjung tinggi sikap toleransi dan kesejahteraan. Yang pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Bagaimana menurut Bapak melihat dampak dari intoleransi agama pada anak muda biasanya? Dampaknya negatif Mas, terutama pada perkembangan anak muda, karena di dalam ajaran Hindu itu ada yang namanya Sati Bhavin Sukina.
yang artinya semua makhluk adalah keluarga. Karena kalau anak muda ini sudah terperangkap pada sikap intoleransi agama, maka ini bisa dikatakan ancaman serius, terutama pada perkembangan anak muda dan nilai-nilai luhur di dalam agama ini. Terus nanti untuk pertanyaan yang ketiga ya Bapak, apa sih pendorong utama anak muda bisa terjerumus pada tindakan intoleransi agama? Gimana pendorong utama pada anak muda bisa terjerumus pada tindakan intoleransi agama, yaitu kurangnya pendidikan agama atau karakter pada anak muda, sehingga mereka gampang terpengaruh dan ikut serta. Di sini juga pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak mereka agar tidak terjerumus pada tindakan intoleransi agama. Masukin pertanyaan yang terakhir ya Pak. Siap. Bagaimana menurut pandangan Pak, apakah anak muda itu dapat terhindar dari tindakan atau sikap intoleransi dalam agama? Menurut saya bisa, dengan menanamkan tindakan atau sikap toleransi pada mereka, terus sama-sama mengajak mereka dalam hal kebaikan dan memperkuat nilai-nilai agama pada diri mereka. Terima kasih untuk kasih. Sama-sama ya, terima kasih Bapak Dharma. Sama-sama. Baiklah, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Dharma. Baik, kali ini saya bersama narasumber saya selanjutnya. Bisa diperkenalkan dulu, Mas, namanya? Perkenalkan, nama saya Raka. Baik, kali ini Mas, saya akan mewawancarai Anda tentang judul makalah saya. Ini nggak banyak-banyak, ada 5 pertanyaan saja. Untuk pertanyaan yang pertama Mas ya, menurut pandangan Masnya, apa sih yang dimaksud dengan intoleransi agama? Intoleransi agama yaitu sikap yang tidak mau menerima perbedaan keyakinan agama orang lain. Terus yang Biasanya nomor tindakan dari intoleransi ini yaitu ucapan yang menunjukkan ketidaksukaan atau melakukan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Oke, itu ya tadi yang pertama ya. Baik, untuk yang kedua, bagaimana sih Masnya ini melihat dampak dari intoleransi agama pada anak muda sekarang? Dampaknya anak muda akan jauh dari ajaran agama. Mereka tidak punya rasa toleransi, rendahnya etika dan moral mereka, kurangnya rasa empati terhadap pemeluk agama lain. Oke, baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa pendorong utama anak muda bisa terjerumus pada tindakan intoleransi agama? Anak muda bisa terjerumus ke tindakan intoleransi karena menggunakan sosial media yang tidak terkontrol, dengan melihat konten-konten yang berbau unsur intoleransi. Oke, itu Mas ya. Yang keempat nih Mas, upaya apa yang dilakukan agar anak muda tidak terpengaruh tindakan intoleransi agama? Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai toleransi Ya, kepada anak muda dengan mengajarkan kepada mereka. oke, ini untuk pertanyaan terakhir Mas. Menurut pandangan Masnya, apakah anak muda dapat terhindar dari tindakan atau sikap intoleransi dalam agama? Tentu saja anak muda sangat mungkin untuk terhindar dari tindakan atau sikap intoleransi dalam agama, yaitu dengan upaya yang tepat dan lingkungan yang mendukung. Ya, Anak muda dapat tumbuh menjadi individu ya. yang toleran dan bisa menghargai perbedaan. Oke, baik Masnya ya. Ya, itu tadi wawancara saya dengan narasumber saya Mas Raka. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.